Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video ini, aku mau ngajak kalian ketawa bareng. Siap-siap pegangan perut ya, karena aku udah ngumpulin beberapa cerita super lucu yang dijamin bikin ngakak guling-guling. Cerita-cerita ini aku kumpulin dari berbagai sumber. Ada yang dari pengalaman pribadi, ada juga dari cerita teman, pokoknya campur aduk deh. Tujuan utamanya satu, yaitu menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke cerita pertama. Jeti, cerita pertama ini datang dari temanku, sebut saja namanya Budi. Budi ini orangnya polos banget, kadang kepolosannya itu yang bikin lucu. Suatu hari, Budi lagi naik motor di jalan raya yang cukup ramai. Tiba-tiba, dari arah berlawanan ada iring-iringan jenazah. Karena menghormati, Budi pun menepikan motornya dan mematikan mesin. Dia berdiri tegak di samping motornya, pasang muka sedih, sambil menundukkan kepala. Semua pengendara lain juga melakukan hal yang sama, suasana jadi hening sejenak. Nah, setelah iring-iringan paling belakang lewat, yaitu mobil ambulans, semua orang langsung menyalakan mesin dan jalan lagi. Tapi si Budi ini tetap diam di tempat, masih dengan posisi hormat dan muka sedihnya. Teman yang kebetulan lewat bingung dong, dia samperin si Budi. "Bud, ngapain masih di sini? Udah lewat iring-iringannya." Budi dengan muka polosnya menjawab, "Ses, jangan berisik, aku lagi nungguin rombongan yang nikahannya lewat." Temannya langsung tepok jidat. Ternyata, Budi kira setelah ada iring-iringan kematian, pasti bakal ada iring-iringan pernikahan sebagai penyeimbang. Sejak kapan ada aturan kayak gitu, Bud? Ada-ada aja logikanya. Lanjut ke cerita kedua ya. Ini pengalaman pribadi waktu aku masih kecil. Zaman SD lah. Waktu itu lagi musim layangan. Aku sama teman-teman sekomplek lagi asyik main layangan di lapangan. Nah, ada satu anak namanya Udin. Dia ini paling jago urusan ngadu layangan. Layangan siapa aja pasti putus kalau udah ketemu layangannya Udin. Suatu sore, angin lagi bagus-bagusnya, langit penuh sama layangan warna-warni. Tiba-tiba, layanganku nyangkut di layangan anak lain. Wah, langsung panik dong. Aku teriak minta tolong ke Udin. "Din, tolongin, layanganku nyangkut nih." Udin dengan gaya jagoannya langsung datang. Dia lihat posisi benangku dan benang lawan. Dengan percaya diri dia bilang, "Tenang, serahin ke ahlinya." Dia mulai tarik ulur benangnya dengan teknik dewa. Aku dan teman-teman lain nontonin dengan tegang. 1 menit, 2 menit, Udin masih berkonsentrasi penuh. Tiba-tiba, KRAK, benang layanganku putus. Aku udah pasrah aja, ya udahlah putus. Tapi yang bikin kita semua ketawa sampai guling-guling, ternyata yang putus bukan cuma layanganku. Layangan lawan juga putus. Dan yang paling parah, benang layangan si Udin sendiri juga ikutan putus. Jadi ada 3 layangan putus terbang bebas bersamaan ke angkasa. Udin yang tadinya sok jagoan langsung cemberut, sementara kita semua nggak bisa berhenti ketawa. Akhirnya sore itu kita nggak main layangan lagi, tapi malah sibuk ngetawain kesialan 3 orang sekaligus. Gimana? Udah mulai panas mesin ketawanya? Tenang, masih ada lagi. Cerita ketiga ini tentang salah paham di grup WhatsApp keluarga. Kalian pasti punya kan grup keluarga yang isinya dari kakek nenek sampai ponakan yang masih balita. Nah, di grup keluargaku, yang paling aktif itu biasanya ibu-ibu sama tante-tante. Suatu hari, tanteku nge-share foto masakan barunya, opor ayam. Fotonya bagus, kelihatan enak banget. Langsung dong grup jadi ramai. "Wah, enak banget, tante, bagi resepnya dong." Sampai akhirnya, kakekku yang jarang banget nimbrung, tiba-tiba ikut komentar. Beliau cuma ngetik 1 kata, "Lanjut." Semua langsung bingung. Lanjut apanya? "Kek, apa disuruh masak lagi? Apa disuruh makan?" Tiba-tiba omku, anaknya kakek, jawab di grup, "Pah, itu bukan grup laporan Hansip. Gak usah bilang lanjut." Ternyata, kakekku itu juga anggota grup WhatsApp Siskamling di RT-nya. Beliau kira, ada yang lagi laporan situasi keamanan, jadi refleks ngetik lanjut yang artinya situasi aman terkendali. Kita semua di grup langsung ngakak. Sejak saat itu, setiap ada yang posting makanan, pasti ada aja yang iseng komen lanjut. Kakekku cuma bisa senyum-senyum aja kalau diledekin. "Oke, kita istirahat ketawa sebentar. Tarik napas, buang. Udah, oke. Kita gas lagi ke cerita berikutnya." Cerita ini tentang kepanikan di kelas waktu ujian. Dulu waktu SMA,
Aku punya teman sebangku namanya Rian. Dia ini anaknya pintar, tapi super panikan. Kalau ada ujian mendadak, mukanya bisa pucat pasi kayak lihat hantu. Suatu hari, ada ulangan matematika dari guru yang paling killer di sekolah. Seisi kelas udah tegang dari pagi. Pas ujian dimulai, suasana hening banget, cuma kedengaran suara pulpen di atas kertas. Tiba-tiba, dari bangkunya Rian, kedengaran suara dag. Semua langsung nengok. Ternyata Rian jatuh dari kursinya. Dia pingsan. Guru dan beberapa teman langsung panik, gotong Rian ke UKS. Ujian pun dihentikan sementara. Semua khawatir sama kondisi Rian. Sekitar 15 menit kemudian, Rian sadar. Guru nanya, "Kamu kenapa, Rian? Kamu belum sarapan?" Rian dengan lemas menggeleng. "Terus kenapa?" tanya guru lagi. Dengan suara pelan, Rian jawab, "Saya tadi nahan bersin, Pak. Takut ganggu yang lain, jadi saya tahan sekuat tenaga. Gak taunya malah gelap semua." Seisi UKS yang tadinya tegang langsung meledak ketawanya. Ternyata dia pingsan bukan karena soalnya susah, tapi karena nahan bersin. Sejak hari itu, Rian dapat julukan baru, Sang Penahan Bersin. Dan setiap mau ujian, kita selalu ingetin dia, "Yan, kalau mau bersin, bersin aja ya, jangan ditahan lagi." Cerita kelima, ini agak absurd, tapi nyata. Ini kejadian di sebuah desa terpencil. Alkisah, ada seorang bapak-bapak, sebut saja Pak Eko, yang baru pertama kali beli smartphone. Maklum, orang desa, jadi agak gaptek. Anaknya yang di kota beliin smartphone biar bisa video call. Setelah diajarin sebentar, Pak Eko mulai coba-coba sendiri. Suatu malam, dia lagi iseng buka YouTube, dia nonton video tutorial memandikan kucing. Nah, di video itu, si narator bilang, pertama, siapkan air hangat di dalam ember. Pak Eko ini orangnya penurut banget. Dia langsung ke dapur, masak air, dan tuang ke ember. Balik lagi nonton. Narator bilang, lalu, pegang kucing dengan lembut dan masukkan perlahan ke dalam air. Pak Eko bingung, dia nggak punya kucing. Dia lihat sekeliling rumah, yang ada cuma ayam peliharaannya lagi tidur di kandang. Tanpa pikir panjang, dia ambil itu ayam, dan langsung dia bawa ke ember berisi air hangat. Si ayam kaget bukan main, langsung berontak, ngepak-ngepak sayapnya, air muncrat kemana-mana. Istrinya yang lagi tidur jadi bangun dan teriak-teriak lihat dapur berantakan dan suaminya basah kuyup lagi berantem sama ayam. "Bapak ngapain mandiin ayam malam-malam pakai air hangat?" teriak istrinya. Pak Eko dengan santai menjawab, "Lagi ngikutin tutorial di HP, Bu. Katanya disuruh mandiin kucing, tapi kucingnya nggak ada, ya udah ayam aja." Istrinya cuma bisa geleng-geleng kepala. Besoknya, cerita Pak Eko mandiin ayam gara-gara nonton YouTube jadi bahan tertawaan satu desa. Gimana, guys? Masih kuat ketawa? Oke, aku kasih satu cerita terakhir sebagai penutup. Ini cerita tentang pengalaman konyol waktu pertama kali naik pesawat. Jadi, ada seorang pemuda dari kampung yang untuk pertama kalinya dapat kesempatan ke Jakarta naik pesawat. Namanya Joni. Selama di bandara, dia udah norak banget, foto-foto di semua sudut. Sampai akhirnya tiba waktunya masuk ke pesawat. Dia dapat kursi di dekat jendela. Wah, senangnya bukan main. Pas pesawat mau lepas landas, pramugari kan memberikan instruksi keselamatan. Salah satunya adalah, silakan kencangkan sabuk pengaman Anda. Joni dengan patuh langsung mengencangkan sabuknya. Pramugari lanjut lagi, dan tegakkan sandaran kursi Anda. Joni lihat kesandaran kursinya. Dia pikir, menegakkan itu artinya harus berdiri. Jadi, di saat semua penumpang lain duduk manis dengan sabuk terpasang, si Joni ini malah berdiri tegak di atas kursinya, sambil pegangan ke kabin atas. Sontak semua mata tertuju padanya. Pramugari langsung nyamperin dengan panik. Mas, silakan duduk kembali." Maksudnya sandaran kursinya yang ditegakkan, bukan masnya yang berdiri. Joni dengan muka merah padam langsung duduk lagi. Dia malu banget, rasanya pengen langsung lompat dari jendela. Sepanjang perjalanan, dia cuma bisa menunduk, nggak berani lihat penumpang lain. Pelajaran berharga buat Joni, dan tentunya jadi cerita lucu yang nggak akan pernah dia lupakan. Nah, itu dia tadi kumpulan cerita-cerita lucu yang semoga bisa bikin hari kalian jadi lebih ceria. Kadang-kadang, hal-hal konyol dan tak terduga justru jadi kenangan yang paling lucu untuk diingat ya. Tertawa itu sehat, loh. Jadi, jangan ragu untuk menertawakan kekonyolan, baik itu kekonyolan orang lain ataupun diri sendiri.
punya cerita lucu juga? Coba deh share di kolom komentar di bawah ini, biar kita semua bisa ikut ketawa bareng. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi untuk video selanjutnya. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang butuh hiburan, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tertawa. Bye-bye.